Setelah basuh tangan, apa yang kita basuh? Kepala. Atau sebagian kepala, yang bagian depan boleh, yang bagian belakang boleh, bagian kanan boleh, atau bagian kiri boleh, atau semuanya juga boleh. Jadi saat membasuh kepala ini, berdoa, Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Itu basuh kepala. Kemudian setelah itu baru membasuh telinga. Niatnya adalah menghilangkan dosa yang disebabkan oleh telinga. Dibasuh caranya apa? Caranya gimana? Ujung jari ini masuk ke lubang. Ujung jari yang basah masuk ke lubang. Kemudian ibu jari ini berada di belakang telinga. Di belakang telinga seperti ini. Jadi seakan-akan memegang telinga dari bawah ke atas begini. Nah, jangan kayak gini basuh kuping, jangan seperti ini. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang pernah belajar dengan guru langsung. Kalau tidak pernah belajar dengan guru langsung, dengan ustadz langsung atau dengan kiai langsung, maka akan sulit. Wudunya paling begini-gini aja. Jadi begitu tangan sudah dibasahi dengan air, telunjuk masuk ke lubang, ibu jari di belakang telinga, naik ke atas, ambil air lagi, begini. Yang sebelah kiri juga begitu. Ini lubang ini masuk ke lubang, kemudian ibu jari ini di belakangnya, naik ke atas. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Kita berhati al-mukarram al-ustaz Haji Ibrahim Fitri. Yang kami hormati dan membantu nenek-nenek jemaah pengajian rutin kita setiap hari Selasa di Musola PTD STU di Jambi. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan sehingga kita masih dapat hadir ke musola ini dalam rangka mengikuti pengajian rutin kita setiap hari Selasa yang diikuti langsung oleh Penyuluh Agama Islam Kemenak Provinsi Jambi. Dan tidak lupa salawat dan salam pada sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau di akhir salat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara sekalian, berhubung Pak Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita, mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari beliau dengan khusyuk dan seksama. Kepada Pak Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat, Bapak Ibu pengajian Panti Sosial Trisna Wirda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu telah saya sampaikan bahwa syarat sahnya orang sholat itu harus bersuci. Tanpa bersuci maka orang tidak bisa melakukan sholat karena syaratnya kurang. Kalau syaratnya kurang maka sholatnya secara fikih tidak sah. Kalau tidak sah ya tentu tidak akan diterima, itu secara fikih.
Kemarin telah saya sampaikan untuk bersuci itu ada dua macam. Yang pertama, bersuci dengan mengambil air wudhu. Yang kedua, bersuci dengan tayamum. Kedua-duanya itu bisa dilakukan, pun pula dengan syarat. Kalau kondisinya normal, maka sahnya sholat harus dengan berwudu. Tetapi kalau kondisinya tidak normal, untuk sholat boleh tidak berwudu, kemudian diganti dengan tayamum. Hanya saja antara wudu dan tayamum masing-masing memiliki kelebihan. Wudu itu mudah kalau ada air, tetapi wudu tidak bisa menggantikan mandi. Kalau orang pengen menghilangkan hadas besar, tidak boleh hanya dengan wudu, tetapi harus dengan mandi. Umpamanya, tadi malam tidur nyenyak, pulas, tahu-tahu pas tidur itu mimpi ketemu bidadari, cantik bidadari itu, sehingga setiap kita melihat lemes, saking cantiknya. Sampai pas bangun-bangun ternyata ada yang basah. Maka kalau terjadi kebasahan setelah tidur seperti itu, setelah ketemu bidadari cantik atau yang lainnya, maka dia tidak cukup untuk wudhu. Kalau mau sholat, dia harus mandi dulu, kemudian baru wudhu. Berbeda dengan tayamum. Ketika kita tayamum, maka tayamum itu pertama bisa menghilangkan hadas kecil, artinya sebagai pengganti wudhu, itu tayamum. Selain tayamum sebagai pengganti wudhu, bisa juga sebagai pengganti mandi. Jadi tayamum itu bisa menduduki dua kedudukan. Satu menggantikan mandi, yang kedua menggantikan wudhu. Dulu ada orang sahabat Nabi ikut perang. Di dalam perang itu dia terluka. Saat dia terluka, karena dia terluka tadi, dia bingung. Waktu sholat subuh, dia bingung gimana caranya sholat subuh. Tadi malam baru mimpi basah. Habis perang tuh dalam keadaan luka, masih sempat mimpi basah. Itu orang Arab. Saat itu ada yang menyarankan supaya dia mandi. Akhirnya dia pun memaksakan mandi. Apa yang terjadi setelah mandi? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal karena enggak tahan menahan sakit. Maka saat itu Rasulullah sampaikan, tidak boleh kita berfatwa semau-mau kita. Berfatwa itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, ibu, kakak, nenek yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Rasulullah sampaikan, kalau seseorang itu dalam keadaan tidak bisa mandi karena sesuatu yang menghalanginya, seperti sakit yang dikhawatirkan lebih parah dan bahkan dikhawatirkan bisa meninggal gara-gara pakai air, maka Rasulullah sampaikan untuk diganti dengan tayamum atau dengan debu. Ada yang tidak tahu seperti itu. Akhirnya apa? Karena tadi malam dia mimpi basah, subuh-subuh dia mau sholat, dia bergulung-gulung di tanah. Kenapa bergulung-gulung di tanah? Karena dia pengen menggantikan mandi. Mandi kan mengalirkan seluruh air ke tubuh kan, dari kepala sampai ujung kaki. Maka itu pun juga seperti itu, persis seperti ayam. Ayam yang sedang kipu, ayam yang sedang main debu.
Lalu Rasulullah sampaikan, kalau kamu mau tayamum cukup dibasuh muka dan kedua tangan. Jadi ada perbedaan antara wudhu dengan tayamum. Wudhu yang dibasuh itu ada 4. Yang pertama membasuh muka, yang wajib dibasuh nih. Yang kedua membasuh kedua belah tangan, dari ujung jari sampai ke siku. Yang ketiga membasuh kepala. Yang mana kepala? Yang penting kepala. Mau kepala atas, kepala bagian depan, kepala bagian belakang, kepala bagian samping kanan atau samping kiri, yang penting kepala. Kemudian yang keempat membasuh kedua belah kaki. Tangan itu pun juga ada syaratnya yang dibasuh, dari ujung jari sampai ke siku. Kaki juga ada syaratnya, dari ujung kaki sampai sekurang-kurangnya mata kaki. Itu kalau kita berwudu. 4 yang harus dibasuh: muka, kedua belah tangan sampai ke siku, kepala atau sebagian kepala, sunahnya seluruh kepala, dan kedua belah kaki sampai mata kaki. Itu kalau wudhu. Tayamum sangat berbeda. Yang dibasuh cuma 2. Pertama dibasuh muka, diusap muka dengan debu. Yang kedua membasuh kedua belah tangan. Tangan yang dimaksud adalah dari ujung jari sampai ke siku. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini, kemarin sudah saya sampaikan cara-caranya. Kali ini kita akan praktek. Yang pertama praktek wudhu, yang kedua praktek tayamum. Mungkin wudhu semuanya rata-rata itu bisa, tetapi kalau tayamum saya yakin ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Karena tayamum ini untuk kondisi di Trisna Wirda ini saya yakin sangat diperlukan. Kenapa? Kalau tidak bisa kita mengambil air wudhu karena sakit, misalnya demam sangat panas, tidak bisa terkena air. Kalau terkena air malah tambah parah sakitnya. Sementara ibadah yang tidak boleh ditinggal adalah sholat. Sholat sama sekali tidak boleh ditinggal. Jangan coba-coba meninggalkan sholat. Kalau puasa masih bisa diganti dengan hari yang lain, dibolehkan untuk ditinggal tapi diganti. Tapi kalau sholat tidak boleh ditinggal dalam keadaan apapun, dan bahkan sampai sudah mendekati sakaratul maut, itu sholat tetap dilaksanakan. Lalu bagaimana? Semampunya. Kan kita diajarkan nggak bisa sholat berdiri, sholatnya boleh duduk. Nggak bisa sholat duduk, sholatnya boleh berbaring miring. Ingat tuh, berbaring miring. Nggak bisa berbaring miring, kita sholat dengan terlentang. Nggak bisa menggerakkan tangan, maka kita sholat dengan isyarat mata. Itu yang terakhir. Jadi nggak bisa berdiri, baring miring. Nggak bisa baring miring, terlentang. Nggak bisa terlentang dengan isyarat mata. Isyarat mata nggak bisa juga, baru minta tolong disolati. Minta tolong. Di sini ada nggak yang nggak bisa sholat? Nanti saya bersedia menolong untuk mensolatkannya. Ada? Bisa semua? Alhamdulillah kalau bisa. Kalau nggak bisa, boleh bel saya, Ustaz, minta tolong aku nggak bisa sholat, tolong sholati aku. Nanti saya datang, saya sholatin. Saya sholatin. Nanti saya ajak kawan-kawan. Bapak baring di situ, lalu kita sholatin di situ. Kalau nggak bisa sholat. Jadi sholat ibadah yang tidak bisa ditinggal. Untuk itu Bapak Ibu, kakek nenek, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat sholat itu adalah bersuci. Bersuci ada 2.
Pertama bersuci dengan berwudu, yang kedua bersuci dengan tayamum. Baik, sekarang mari kita praktekkan bersuci dengan berwudu. Bersuci dengan berwudu dengan sunah-sunahnya. Yang pertama adalah kita mengambil air wudu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu dengan membasuh tangan dengan air sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillah maka wahwa abtar, perbuatan baik itu sia-sia, hambar, tidak bisa, tidak ada kebaikannya. Maka setiap kita melakukan perbuatan baik harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk ke langgar, Bismillahirrahmanirrahim. Mau duduk, Bismillahirrahmanirrahim. Pergi keluar dari rumah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Dulu ada seorang ibu-ibu rajin sekali baca bismillah. Setiap kali mau keluar rumah baca bismillah. Setiap apapun yang ia lakukan baca bismillah. Suatu ketika suaminya pengen makan, Bu, Abah mau makan nih. Iya Bah, tunggu sebentar. Langsung dia berjalan, Bismillahirrahmanirrahim. Ambil piring, Bismillahirrahmanirrahim. Deketi nasi, Bismillahirrahmanirrahim. Ambil centong, Bismillahirrahmanirrahim. Centong dimasukkan ke nasi, Bismillahirrahmanirrahim. Nasi diangkat, Bismillahirrahmanirrahim. Taruh di piring, Bismillahirrahmanirrahim. Ambil lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Taruh di piring, Bismillahirrahmanirrahim. Ambil lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Taruh di piring, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ngambil sayur, Bismillahirrahmanirrahim. Taruh di atas nampan, Bismillahirrahmanirrahim. Ambil lagi sayurnya, Bismillahirrahmanirrahim. Taruh di atas nampan, Bismillahirrahmanirrahim. Lama sekali suaminya nunggu sampai keroncongan perutnya. Akhirnya dia angkat nampan itu, Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dia lupa, taruh lagi nampan, Bismillahirrahmanirrahim. Ambil airnya. Begitu ambil air, dia juga Bismillahirrahmanirrahim. Taruh air di atas nampan, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah air, sayur, nasi di atas nampan, baru diangkat lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Jalan, Bismillahirrahmanirrahim. Naruh di depan suaminya, sampai di situ, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ditaruh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak, minum. Akhirnya suaminya minum air putih dulu diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya suaminya itu naruh air putihnya di atas nampan lagi. Tidak baca bismillah, langsung dibilang sama istrinya, Pak, cobalah ucapkan bismillah. Lama-lama suaminya pegel. Melihat seperti itu pegel. Kenapa lama? Pengen dikerjain si istri tadi. Baik, kalau gitu aku kerjain. Akhirnya besok dia pergi. Begitu pergi, datang membawa sesuatu. Sesuatu itu sebetulnya tidak berharga, tapi dibungkus rapi seperti sesuatu yang berharga. Lalu dibilang sama istrinya, Bu, Abah ini punya sesuatu yang sangat berharga, tolong disimpan. Akhirnya disimpan. Istri yang setia dengan suaminya, barang yang dikasih oleh suami diambil, kemudian disimpan rapi-rapi, ditutup rapi-rapi. Terus dikasih perlak, taplak meja itu untuk nutup itu apa tuh? Rapi-rapi gitu, biar tidak debuan. Karena suami istri yang sangat menghormati pemberian suami apapun yang diberikan. Suatu ketika si suami ini sibuk di depan istri, sehingga si istri itu disuruh ini disuruh itu, sehingga si istri itu lupa dengan simpanannya tadi. Begitu lupa oleh si suami, langsung diambil lagi apa yang disimpan istri, dilemparkan di dalam sumur dekat rumahnya. Begitu dilemparkan di sumur dekat rumahnya, dia yakin tuh barangnya sudah hilang. Langsung dipanggil istrinya, Bu, sini sebentar. Iya Pak. Si suami tadi ngomong dengan si istrinya, mana yang Abah kasih dulu sama ibu tuh? Barang kemarin itu mana? Aman Pak, ada. Ibu simpan, rapi ibu simpan.
Ya kalau gitu ambil. Baik Pak, bismillahirrahmanirrahim. Melangkah ke tempat penyimpanan, bismillahirrahmanirrahim. Waktu mau buka itu, bismillah dulu sebelum dibuka. Waktu dia membaca bismillahirrahmanirrahim, Allah perintahkan kepada malaikat, rudda ala makanihi, kembalikan pada tempatnya. Akhirnya yang dibuang oleh suami tadi ke dalam sumur, dikembalikan lagi ke dalam simpanan tadi. Begitu dibuka, barang masih ada, tercengang suaminya. Yang tadinya suaminya tidak mau sholat, begitu melihat keajaiban dari istrinya, langsung dia rajin sholat. Yang tadinya seorang suami yang munafik, akhirnya dia menjadi seorang yang mukmin, yang beriman, yang taat mengerjakan perintah Allah. Saat azan tiba, dia pun sholat, tidak seperti sebelumnya. Ini adalah manfaat melakukan bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, ketika kita mau wudu juga membaca bismillahirrahmanirrahim saat tangan kita menampung air. Air mancur, bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu baru nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Sudah hafal itu, Pak? Sudah hafal itu? Itu namanya bacaan niat. Tidak bisa enggak apa-apa. Tapi kalau bisa lebih bagus lagi. Nawaitul wudu'a, coba sama-sama. Nawaitul wudu'a. Ikuti saya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Itu sambil tangannya tadi ngelap kayak gini, tapi itu baru bacaan niat. Kemudian setelah kita bersih-bersih tangan dengan air dengan mengucapkan bismillah, kemudian kita membaca nawaitul wudu ali rafil azwarillahi ta'ala, baru kita kumur itu niatnya adalah menghilangkan dosa yang disebabkan oleh mulut kita. Maka pada saat mengeluarkan air dari mulut, dosa itu keluar bersama air itu. Kemudian berkumur-kumur berapa kali? 3 kali. Berkumur-kumur 3 kali. Setelah selesai berkumur-kumur 3 kali, lalu istinsyak. Apa istinsyak? Mengambil air sedikit, dimasukkan ke lubang hidung, diisap sedikit. Jangan kuat-kuat isapnya, nanti malah panas. Kira-kira sudah masuk di atas, di dalam lubang hidung, baru dikeluarkan lagi. Begitu. Jadi dikeluarkan lagi. Jadi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Kumur-kumur 3 kali. Sudah kumur-kumur 3 kali, baru istinsyak 3 kali. Sudah istinsyak 3 kali, baru kita membasuh muka. Pada saat membasuh muka itu adalah paling akhir kita memasang niat. Sambil membasuh muka tadi, dalam hati kita adalah berniat untuk berwudu. Jadi dalam hati mengatakan nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari lillahi ta'ala, atau aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Jadi baru ngambil air, usap 3 kali, 1, 2, 3. Setelah itu, ini waktu ngusap muka itu adalah saat terakhir kita berniat saat wudu. Jadi wudu niatnya jangan sampai melewati membasuh muka, karena basuh muka adalah rukun yang kedua setelah niat. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka. Setelah kita membasuh muka, niatnya adalah supaya Allah sinarkan muka kita, Allah bersihkan muka kita, Allah cerahkan muka kita, sehingga Rasulullah nanti akan bisa memandang muka kita. Karena apa? Kita akan dikenal oleh Allah dengan sering mengambil air wudu. Mengambil air wudu itu kapan? Setiap kali kita akan sholat. Kalau sudah batal, begitu kita batal, ambil wudu. Begitu kita batal, ambil wudu. Kalau kita mau sholat, setelah membasuh muka,
kemarin sudah saya sampaikan, saat basuh muka itu kan ada doanya, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Maksudnya adalah kita minta kepada Allah supaya muka kita ini terang, cerah, sehingga bisa dilihat oleh Rasulullah nanti di hari kiamat. Jadi nggak usah angkat tangan, ya Rasul, aku ini umatmu, setiap hari aku bersalawat kepadamu ya Rasulullah, kenali aku. Tidak usah ngomong begitu, Rasulullah sudah tahu dengan adanya muka yang cerah. Kemudian berikutnya setelah ngusap muka adalah membasuh tangan sampai ke siku. Membasuh tangan sampai ke siku sebanyak 3 kali dengan berdoa, Allahumma tini kitabi biyamini, ya Allah berikan kitab catatan amalku dengan tangan kanan. Begitu membasuh tangan yang kiri, wala tu'tini kitabi bisimali, jangan engkau berikan kitab catatanku dengan tangan kiri. Kalau dengan tangan kanan, niscaya kita akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Ketika kita menerima catatan dengan tangan kiri, maka Allah akan persulit kita akan sulit masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah basuh tangan, apa yang kita basuh? Kepala, atau sebagian kepala, yang bagian depan boleh, yang bagian belakang boleh, bagian kanan boleh, atau bagian kiri boleh, atau semuanya juga boleh. Jadi saat membasuh kepala ini berdoa, Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Itu membasuh kepala. Kemudian setelah itu baru membasuh telinga. Niatnya adalah menghilangkan dosa yang disebabkan oleh telinga. Dibasuh caranya apa? Caranya gimana? Ujung jari ini masuk ke lubang. Ujung jari yang basah masuk ke lubang. Kemudian ibu jari ini berada di belakang telinga. Di belakang telinga seperti ini. Jadi seakan-akan memegang telinga dari bawah ke atas begini. Nah, jangan kayak gini basuh kuping, jangan seperti ini. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang pernah belajar dengan guru langsung. Kalau tidak pernah belajar dengan guru langsung, dengan ustadz langsung atau dengan kiai langsung, maka akan sulit. Wudunya paling begini-gini aja. Jadi begitu tangan sudah dibasahi dengan air, telunjuk masuk ke lubang, ibu jari di belakang telinga, naik ke atas, ambil air lagi, begini. Yang sebelah kiri juga begitu. Ini lubang ini masuk ke lubang, kemudian ibu jari ini di belakangnya, naik ke atas nih. Jangan-jangan ada di sini yang wudhu cuman gini aja, kayak gini, kayak gini aja. Yang penting bersihkan kuping. Kuping itu adalah mulai dari dalam sini, yang bagian dalam, bukan dalam lubangnya ini, bagian dalam. Ini gunanya, kenapa dimasukkan ke dalam lubangnya, supaya yang bagian dalam bisa terkena air. Itu, walaupun itu sunnah. Niatnya adalah, ya Allah hilangkan dosa yang berasal dari telinga. Setelah itu baru basuh kaki. Basuh kaki sampai apa? Minimal sampai mata kaki. Begitu mata kaki sudah terbasuh kanan dan kiri, maka sah wudhu kita. Tetapi ingat, sambil nyela-nyelai jari kaki. Jari kaki ini disela-sela ini, jari kaki ini disela-sela ini, jari kaki ini disela-sela ini. Kenapa kok disela-selai? Supaya airnya rata masuk ke dalam sela-sela jari. Kalau tidak sela-selai gimana? Nggak usah khawatir, nanti akan dibantu oleh Allah untuk disela-selai jari kakinya. Kalau airnya tidak menjangkau jari kaki. Dengan apa? Dengan air? Bukan. Kalau Allah membantu kita bukan dengan air, tapi dengan api. Nanti Allah perintahkan malaikat, Pak Paimin itu kalau dia ngambil air wudhu, jari-jari kakinya tidak basah, tolong dibantu. Labbaik ya Allah, langsung diambil kakinya Pak Paimin tadi, langsung ditarik, langsung dicelupi ke api neraka. Itu dibantu oleh Allah, sehingga kakinya tadi menjadi bersih. Kenapa?
Karena dosa di dunia itu kalau dibawa ke akhirat itu baunya lebih bau dari buntang manusia atau dari mayat manusia. Lebih bau dari segala yang paling bau. Telegu itu bau. Kalau kena kita itu bisa berapa lama nempel di baju kita itu baunya. Kata orang ini sampai seminggu 2 minggu. Bau telegu. Itu lebih bau lagi. Dan bau itu tidak akan bisa hilang kecuali kalau dibakar. Tidak akan hilang kecuali kalau dibakar. Kalau dibakar baru hilang bau itu. Ada contohnya. Allah sudah banyak ngasih contoh yang bau akan hilang baunya kalau dibakar. Contoh ikan asin. Ikan asin itu kira-kira bau dah. Ada yang bisa makan ikan asin mentah-mentah gitu. Kalau bisa berarti sama dengan kucing. Iya. Bisa. Ikan asin itu yang enak itu kalau menurut saya itu ikan asin pedo. Kata orang ikan asin pedo. Ikan asin mata besar itu yang kalau apa namanya? Ikan asin pedo itu kan? Ya, ikan asin besar itu. Itu kalau baru dibeli di pasar langsung kita makan gak enak rasanya. Gak enak. Tetapi kalau sudah digoreng, dibolak, dibalik, lama-lama baunya gimana? Wangi, enak. Apalagi pas hujan-hujan gitu. Perut nih keroncongan kalau nyium bau ikan asin. Itu bukti kalau dosa manusia sampai dibawa ke akhirat itu nanti seperti buntang yang tidak ada tandingannya. Bisa hilang hanya digoreng. Begitu digoreng oleh malaikat, digoreng, dibolak, dibalik, lama-lama wangi. Sudah begitu wangi langsung diangkat oleh malaikat. Bapak ibu, kakek nenek gak usah berpikiran negatif. Ustadz, nanti jangan-jangan malaikatnya lalai terus angus digoreng. Enggak, malaikat itu sudah pinter dia. Ukuran masaknya itu seperti apa sudah pinter. Ukuran wanginya seperti apa sudah terbiasa itu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi bapak ibu, kalau basuh kaki, sela-sela jari kaki harus dibasahi. Kalau nggak yakin basah harus disela-selai dengan air supaya tidak digoreng oleh malaikat. Setelah itu basuh kaki selesai, kita disunahkan menghadap kiblat lalu berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Dah selesai wudu. Mari kita praktekkan dulu sama-sama seakan-akan di depan kita ada air. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi al-ghari lillahi ta'ala. Kemudian bertumur-tumur. 1, 2, 3. Kemudian setelah itu baru istinsyak. 1, 2, 3. Setelah istinsyak kita membasuh muka, ambil air. 1, 2, 3. Saat mengambil air ini kita berdoa, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Setelah itu baru kita membasuh tangan. Ambil air sampai ke siku. Sampai 3 kali. Ambil air sampai malanar. Setelah kita membasuh kepala, kita membasuh telinga. Jadi membasuh telinga, ujung jari telunjuk masuk ke lubang seperti ini. Ibu-ibu karena pakai jilbab ya di luar aja nggak apa-apa. Laki-laki dimasukkan. 1, 2, 3. Ingat niatnya adalah membersihkan dosa yang disebabkan dari telinga. Sebelah kiri lagi. Ini dimasukkan ke lubang. 1. Kan ada yang belum bisa itu, cuma kayak gini aja. Nah, jadi ini masuk jempolnya ini di belakang telinga. Seperti ini, seperti kayak megang telinga seperti ini.
1, ayo 2, 3. Jadi seperti ini. Jadi dimasukkan ke dalam lubang, terus ibu jari ini di luarnya. Setelah selesai kita membasuh telinga, baru kita membasuh apa? Kaki. Kita basuh kaki kita. Yo. Kita basuh, ambil air sampai di atas mata kaki. Sampai seginilah sekurang-kurangnya. Syukur-syukur bisa sampai segini. Nah, jadi sekurang-kurangnya mata kaki 3 kali sambil di sela-selai jari kaki. Nah, kemudian sebelah kiri lagi 3 kali ambil air. 3 kali ambil air. 3 kali di sela-selai jari kaki. Biar Allah tidak nyelainya. Setelah itu baru berdoa. Allahumma sabbit qadami alas sirati. Setelah itu baru kita menghadap ke kiblat. Ketika kita menghadap ke kiblat, terus berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo sama-sama. Wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Dan selesai kita mengambil air. Baik, seperti itulah kita mengambil air wudhu yang sempurna. Jadi setiap kita ambil air wudhu dibarengi dengan doa. Maka orang apabila telah selesai mengambil air wudhu, itu dosanya sudah berguguran saat ngambil air wudhu. Belum lagi saat sholatnya. Saat sholatnya lebih lagi membersihkan dosa-dosa kita. Setelah kita membersihkan dosa-dosa kita melalui air wudhu. Untuk itu Bapak, Ibu, kakek, nenek, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Panti Sosial Trisna Wirda, orang yang berwudhu akan menggugurkan dosa-dosa. Setelah dosa-dosanya gugur, maka melakukan sholat tambah bersih lagi. Untuk itu jangan sampai kakek nenek tinggalkan sholat. Kalau kakek nenek tidak tinggalkan sholat, otomatis kakek nenek setiap hari berwudu. Kalau setiap hari berwudu, otomatis setiap hari dosa kita dibersihkan oleh Allah. Nah, itu fungsi dari bersuci yang pertama, yaitu mengambil air wudhu. Nah, setelah kita selesai mengambil air wudhu, baru melakukan sholat. Saat sholat itulah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka ketika kita berdoa kepada Allah, doa kita akan diijabah oleh Allah. Barangkali pengajian hari ini cukup segitu aja dulu. Mungkin ada yang bertanya, dipersilakan sebelum ditutup dengan doa. Untuk dia mau nanya nenek mengenai materi kita tentang tayamum dan wudhu. Diberi Dan datanya Ya Pak. engkau membatalkan wudhu. Apa? Membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu. Kita ada setengah cerita orang itu, kita kan sholat 4 rakaat. Nah, pada waktu rakaat pertama kita menggaut 2 kali. Nah, kemudian kita teruskan lagi. Rakaat kedua kita menggaut lagi 2 kali. Rakaat ketiga menggaut lagi 2 kali. Katanya sah sholat kita. Oh gitu. Bukan batalkan wudhu, batalkan sholat gitu. Iya. Ya, Bapak Ibu, kalau kita sholat, kita bergerak lebih dari 3 kali. Batas maksimal adalah 3 kali. Lebih dari 3 kali, maka itu menurut pendapat Imam Syafi'i,
sholatnya batal karena main-main. Tetapi ketika bergerak itu untuk keperluan yang tidak disengaja, keperluan penting tapi tidak disengaja, maka tidak apa-apa. Yang membuat sholat kita batal itu adalah bergerak yang tidak ada perlunya. Ketika kita bergerak tidak ada perlunya, maka sholat kita batal. Umpamanya begini, kita lagi sholat nih, di sebelah kita ini main-main, lalu kita tepuk palanya, pak, langsung begitu, nggak ada ngomong, nggak, cuman gitu aja. Sebelahnya main-main tuh, langsung kita tepuk, pak, itu. Maka orang yang sholat berjamaah dengan menepuk orang sebelahnya yang tujuannya supaya dia diam atau mengingatkan supaya dia tidak main-main dalam sholat, maka sholat dia justru malah batal. Lain halnya ketika ada keperluan. Ketika ada keperluan, misalnya pas lagi sholat, ini ada nyamuk besar nyamuknya. Gigitnya sakit kalau besar tuh. Nyamuk kalau besar itu ibu gigitnya sakit. Kalau ibu nggak percaya boleh nanti dicoba. Nyamuk pitak namanya. Yang biasa digigit sapi malah ibu yang digigit. Mungkin dibilang ibu itu adalah sapi. Jadi digigit oleh pitak itu. Nempel di sini. Biasanya sapi atau kebo yang digigit. Ini manusia yang digigit lagi sholat. Maka saat sakit tadi kan terkejut kita, langsung pak begitu. Nggak apa-apa, nggak batal yang seperti itu. Karena itu adalah keperluan. Kalau kita nggak tepuk dia, kita malah kesakitan. Akhirnya pikiran kita cabang dua. Satu Allah, satu merasakan sakit. Aduh, ini nggak keluar-keluar, nggak dilepas-lepasin. Dalam hati ngomong begitu, malah nggak khusyuk kita sholat. Makanya kita tepuk saja. Jadi bergerak asal tidak berlebihan, dan bergeraknya itu hanya untuk keperluan penting pada saat kita sholat tadi, tidak apa-apa. Tapi kalau nggak apa-apa kayak gini-gini terus, nggak apa-apa nih kayak gini, terus kayak gini, sudah tuh kayak gini-gini, sudah tuh kayak gini-gini, kayak gini lagi, itu namanya main-main. Kalau seperti itu maka sholatnya batal. Maka Imam Syafi'i membatasi kalau bergerak lebih dari 3 kali itu batal sholatnya. Untuk itu kalau memang kita gatal, garuk kayak gini aja, udah kayak gini. Ditahan dulu gatalnya itu, nanti lama-lama hilang. Lalu bagaimana kalau di kaki? Kalau di kaki kan agak susah. Misalnya kita tegak seperti ini, pas tegak seperti ini, nyamuk nih gigit di sini. Tahan aja tuh. Boleh juga kayak gini, belum nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal jangan kayak gini, batal yang seperti itu. Yang seperti itu batal. Apalagi kayak gini ya, biar hilang kayak gini ya, batal yang seperti itu. Jadi ketika kita sholat dalam keadaan kondisi darurat, kita harus menggaruk, boleh menggaruk. Jadi bergerak sedikit di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Kalau wudhunya nggak pengaruh. Tiap sholat 2 kali. Nggak apa-apa, asal memang itu gatel. Oh gitu ya. Kecuali kalau nggak gatel juga digaruk. Jadi maksud perbuatan orang yang tahu adalah orang itu. Makanya innamal a'malu binniyah. Perbuatan itu, pekerjaan itu tergantung pada niat. Kalau niatnya itu hanya untuk menghilangkan gatel, nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya untuk main-main, nah itu batal sholatnya. Gitu. Ada lagi kakek nenek? Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan sama-sama baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna faman kafa min nabiyyin wahidan kaidil mursalin kailamin malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma tawwil umrana wa shaya sadana waqdi hajatana waqtir amwalana wa wasi arzaqana warzuqna min hatulana tajibah habib linnasi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya pada tadi dalam kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah menyampaikan tausiah kepada semua. Mudah-mudahan apa yang sampaikan tadi dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kemudahan amal ibadah Allah SWT. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya berdoa mohon maaf yang harus berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.